Perkenalkan, saya Nur Safika Ain dari kelas B, NIM saya 2405076042. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang kuliah tamu yang bertema sastra horor dalam berbagai perspektif. Sastra horor memiliki beragam tema dan subgenre yang membentuk kekhasan ceritanya. Genre ini mencakup horor gotik yang menonjolkan suasana suram, arsitektur tua, dan romansa gelap. Yang kedua ada horor supranatural yang menghadirkan makhluk halus, iblis, atau vampir. Yang ketiga ada horor psikologis yang berfokus pada ketegangan batin dan gangguan mental seperti dalam The Shining, horor tubuh yang mengeksplorasi kekerasan dan mutilasi fisik seperti juga The Art of Horror. Serta ada subgenre slasher dan survival yang menggambarkan pembunuhan brutal dan perjuangan bertahan hidup sebagaimana yang sering kita lihat pada festival Halloween. Dari perspektif psikologis, ketertarikan pembaca terhadap sastra horor dapat dijelaskan melalui beberapa teori. Yang pertama adalah horor memberikan pelepasan adrenalin dan sensasi aman untuk merasakan ketakutan. Yang kedua ialah berfungsi sebagai katarsis, yaitu pelampiasan emosi dan stres. Yang ketiga, pembaca dapat mengeksplorasi sisi gelap dalam dirinya dan memahami kecemasan batin. Lalu yang keempat adalah horor menghadirkan pengalaman estetis dan transendental yang menggabungkan ketegangan fisik dan emosi dengan refleksi batin. Lalu, dalam konteks budaya, sastra horor juga mencerminkan nilai dan tradisi lokal budaya daerah yang dapat menjadi sumber inspirasi cerita seperti cerita Dewi Sri atau ritual adat yang mengandung unsur mistik. Horor lokal tidak hanya menawarkan ketegangan, tetapi juga menghadirkan pengalaman estetik dan fisik yang menghubungkan pembaca dengan realitas budaya. Salah satu contoh penerapannya bisa kita lihat pada analisis archetype cerita Kuyang di wilayah Samarinda. Cerita ini memperlihatkan 3 archetype. Yang pertama adalah archetype karakter yang mencakup pahlawan, korban, dan penipu. Yang kedua, archetype situasi yang mencakup konflik antara manusia dan makhluk halus. Yang ketiga, archetype simbol yang mencakup benda-benda gaib seperti minyak atau kepala terbang. Kisah ini mengekspresentasikan interaksi masyarakat dengan kepercayaannya terhadap makhluk gaib. Contoh karya horor lokal lainnya itu seperti Kumpulan Budak Setan 2010 karya Intan Paramadita yang menampilkan tema lokal seperti arwah penasaran, perjanjian goib, benda mistik, dan motif dendam. Dalam konteks budaya yang lebih luas, sastra horor juga sering mengandung pesan moral bahwa kekuatan gaib atau benda mistik bukan sekedar alat menakuti, melainkan simbol konsekuensi atas perbuatan manusia. Jadi, kesimpulannya adalah sastra horor tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sarana pengetahuan budaya dan edukatif. Unsur bahasa, tradisi, serta nilai-nilai lokal yang terkandung di dalamnya menjadikan genre ini tuh efektif untuk pembelajaran literasi, memperluas wawasan, dan menumbuhkan pemahaman secara bijaksana.
Dan seperti itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kuliah tamu dengan tema sastra horor dalam berbagai perspektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.